Halo, salam semangat untuk Bapak dan Ibu guru dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat aktivitas kelas di Desmos. Yang pertama, buka alat peramban web Anda, bisa juga menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox misalnya. Kemudian kunjungi alamat www.desmos.com. Nah, dari situs web Desmos ini Bapak dan Ibu bisa memilih bagian yang sini, Teacher Sign Up atau yang Browse Activities. Untuk membuat aktivitas kelas, Bapak dan Ibu harus memiliki akun Desmos terlebih dahulu. Untuk itu, silahkan pilih Create Account atau di sini bisa Sign Up jika Bapak dan Ibu belum pernah menggunakan Desmos sebelumnya. Nah, ini bisa diklik saja ini, kemudian bisa juga menggunakan email address, emailnya apa, misalnya ini Octaviana, ini milik saya, namanya siapa, passwordnya apa, kemudian tinggal diklik create account. Nah, jika sudah, Bapak dan Ibu bisa langsung login menggunakan email yang Bapak Ibu daftarkan di sini. Nah, ini ketika Bapak dan Ibu sudah masuk ke Desmosnya, maka di bagian kanan atas akan tertera nama Bapak dan Ibu. Selanjutnya, di bagian ini ada bagian students dan juga teachers. Jadi, misalnya muridnya Bapak dan Ibu diundang untuk join atau mengikuti kelas, maka bisa memasukkan kodenya di bagian sini, sehingga nanti selanjutnya dia akan bisa mengikuti kelas. Kemudian untuk guru silahkan klik yang ini, Browse Activities. Jika kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi Desmos itu sudah ada banyak sekali aktivitas-aktivitas yang disediakan. Tapi jangan khawatir, Bapak dan Ibu juga bisa membuat sendiri aktivitas kelasnya. Jadi, ini misalnya tentang eksponen, atau mungkin fungsi, pertidaksamaan, gitu. Jadi nanti murid-muridnya bisa mengakses ini. Jadi misalkan saya pilih yang turtle crossing. Jadi ini pun pernah saya berikan di kelas. Jadi ini ketika Bapak Ibu guru ingin mengaktifkan aktivitas ini di kelas, maka bisa langsung diklik assign yang ini, assign to your class atau single session code. Kalau single session code ini berarti hanya saat itu saja, sesi saat itu. Kalau assign to your class ini waktunya bisa lebih lama. Nah, ini saya sudah pernah mengaktifkan kelas ini. Sebagai pengetahuan, Bapak dan Ibu nanti bisa ekspor sendiri. Ini di bagian sini ada student preview. Jadi beginilah tampilan aktivitas ini di siswa. Jadi di halaman pertama ini diminta untuk menggambar grafik. Jadi misalnya ini saya gambar grafik seperti ini. Nah, nanti bisa diklik play yang sebelah ini, maka akan muncul kura-kura ini berjalan sesuai dengan grafik yang sudah dibentuk di bagian kanan. Nah, bagaimana jika grafiknya seperti ini? Apa yang akan terjadi? Nah, jadi anak-anak bisa eksplor sendiri. Oh, ternyata hubungan antara waktu dan jarak kura-kura terhadap air itu dapat dituliskan dengan grafik yang seperti ini. Kemudian ada juga, kemudian anak-anak diminta untuk menuliskan jika grafiknya seperti ini, apa yang akan terjadi terhadap kura-kura di gambar tersebut. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya aktivitas yang bisa kita eksplor di Desmos ini. Namun, yang ingin saya bahas kali ini bukan memanfaatkan ya. Kalau memanfaatkan, saya rasa Bapak dan Ibu bisa mencoba sendiri. Nah, di sini mari kita mencoba untuk membuat sendiri aktivitas
kelas yang ada di Desmos. Sebelumnya Bapak dan Ibu silakan klik yang bagian ini, kemudian klik Desmos Lab untuk mengaktifkan fasilitas atau fitur tersembunyi yang bisa kita eksplor lebih lanjut, yakni di centang ini, marble slide sama geometri yang sebelah ini. Jadi masuk dulu ke Desmos Lab, kemudian di centang yang ada di sini. Jika sudah, maka silakan Bapak dan Ibu kembali ke bagian Home. Kemudian ini ada Your Activities, terus Custom. Nah, di bagian Custom, ini Bapak dan Ibu bisa membuat sendiri aktivitas yang akan disajikan ke siswa, karena semua aktivitas yang sudah disediakan Desmos di sini dalam bahasa Inggris. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin membuat sendiri dalam bahasa Indonesia, bisa melalui ini, custom, menu custom. Kemudian pada halaman custom activities, pilihlah tombol new activity yang terletak di kanan atas halaman. Nah, ini dia. Silahkan diberikan judul, misalnya di sini saya ambil judulnya persamaan garis. Kemudian klik create new activity. Nah, di halaman activity builder itu tadi, silakan Bapak Ibu ketik aktivitas kelas, kemudian klik start building yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pada halaman pertama kita akan memberikan ucapan selamat datang kepada siswa dan memberitahu mereka tujuan pembelajarannya. Untuk melakukan hal ini, pilihlah notes. Setelah itu, isikan judul halaman dan catatannya. Jadi di sini kita bisa pilih halaman pertama. Nah, di sini misalkan selamat datang di kelas matematika. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa menuliskan apapun, misalnya memberikan semangat atau apa gitu di halaman pertama, atau mungkin memberikan tujuan pembelajaran di awal. Kemudian selanjutnya mari kita tuliskan soal yang pertama dalam subbab aktivitas matematika pada halaman kedua. Maka dari itu pilihlah new screen atau ini tanda tambah ini. Nah, ini kita bisa menuliskan soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, mari kita pilih soal yang menjodohkan. Maka di sini bisa kita pilih di sini ada banyak sekali pilihannya Bapak dan Ibu. Bisa dipilih ini card sort bagian bawah. Nah, ini menjodohkan. Kemudian bisa Bapak dan Ibu pilih math or text, ini berarti persamaan garis gitu. Kemudian ini image, gambar, sini grafik. Jadi untuk yang pertama ini kita bisa pilih ini misalkan Y sama dengan 4 min 3x. Untuk matematika di sini ya Bapak dan Ibu. Y sama dengan 4 min 3x. Jadi untuk fungsi silakan diklik yang sebelah sini. Kemudian grafik, nah ini grafiknya juga bisa. Y sama dengan 4 min 3x. Nah, kita tambahkan lagi anggap saja Y sama dengan X. Kemudian pilih grafik lagi, Y sama dengan X. Nah, ini kita bisa pilih answer key atau kunci jawabannya yang mana. Jadi ini pasangannya ini tinggal Bapak dan Ibu pasangkan saja. Nah, sudah jadi.
Kemudian kita juga bisa menambahkan beberapa soal, misalnya ini math input. Jadi di sini ada soal atau jawaban seperti itu. Instruksinya di sini. Terus ini mereka disuruh untuk menjawab. Ada juga text input. Jadi anak-anak bisa menuliskan jawaban. Kalau ini yang math answer box berarti jawabannya berupa persamaan matematika. Kalau ini bisa berupa teks atau essay. Kemudian ada juga multiple choice, Bapak dan Ibu, atau pilihan ganda. Nah, anggap saja ini sudah selesai. Kemudian Bapak dan Ibu bisa juga menambah. Ini kalau misalnya salah bisa dihapus. Kemudian bisa menambahkan ini sketch. Sketch itu ini ya. Jadi anak-anak bisa menggambar grafiknya. Sekarang di sini saya minta untuk sketsa grafik Y sama dengan 2X. Ini contoh. Kalau sudah selesai, klik publish sebelah kanan atas. Nah, ini jadi aktivitas yang Bapak dan Ibu buat bisa diakses di tablet maupun laptop. Kemudian jangan lupa klik assign. Ini misalnya saya pilih single section code, berarti tinggal diklik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa memberikan kode ini ke siswa-siswinya dan mereka diminta untuk bergabung melalui student.desmos.com, atau Bapak dan Ibu juga bisa copy link ini, bisa dimasukkan di Google Classroom atau yang lainnya, atau mungkin dikirim melalui WhatsApp group juga bisa. Jadi ketika anak-anak masuk melalui link ini atau melalui kode ini, maka mereka akan masuk ke sini. Jadi ini adalah seperti ruang kelas Bapak dan Ibu. Nanti jumlah siswanya akan masuk ke sini. Jadi beberapa siswa yang akses akan muncul di sini. Nah, akan saya tunjukkan kelas yang saya miliki. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jadi seperti ini tampilan yang ada di tampilan di kita. Di sini nama siswanya. Jadi ini saya klik anonymous. Jadi ini namanya nama samaran begitu ya. Terus ini adalah anak-anak yang sudah menjawab. Kalau centang ini berarti benar, kalau X ini mungkin ada salah ketik atau mungkin jawabannya salah seperti itu. Kemudian ada juga yang berhenti sampai di sini, berarti ini mereka belum akses. Ada juga yang sudah selesai sampai di bagian akhir. Jadi ini sampai akhir mereka sudah selesai. Jadi kita bisa cek, oh anak ini sudah masuk di kelas Desmos saya, oh anak ini belum. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa memberikan feedback atau saran. Jadi misalnya ini dia jawabnya ini. Kita bisa memberikan feedback kepada mereka. Jadi selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa menghentikan aktivitas mereka. Jadi dengan ini, klik pause ini, maka semua aktivitasnya akan terhenti. Dan ini pun juga Bapak dan Ibu bisa dibahas di kelas, misalnya waktu mengajar menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Bapak dan Ibu bisa mengambil. Jadi kita bisa ambil snapshot ini, misalnya kita mau menayangkan ke mereka ada 1 atau 2 hal yang perlu kita bahas. Nah, jadi ini bisa kita tunjukkan ke siswa tanpa menyebutkan ini jawabannya siapa, gitu ya, karena di sini sudah anonymous. Jadi kita bisa bahas, oh ada yang menjawab seperti ini atau jawab seperti itu. Kita bisa memberikan feedback secara klasikal di kelas, dan kita juga bisa bertanya kepada mereka, oh temanmu menjawab seperti ini, bagaimana menurutmu, seperti itu.
Nah, kalau di tampilan murid, sebenarnya Bapak dan Ibu sudah saya jelaskan tadi. Di tampilan guru seperti ini. Kalau snapshot berarti kita bisa ambil foto atau upload file seperti itu. Nah, itu dia pembahasan mengenai bagaimana cara membuat aktivitas kelas di Desmos. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.